Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini, tentu saja menghayati, mempedomani, mengejawantahkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, jika kita rumuskan dengan bijak, insya Allah, permasalahan yang mengemuka, akar permasalahan yang tampak nyata, mengapa manusia tidak takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita urai, kita dialogkan, supaya kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia khususnya, dunia pada umumnya, ketika kita menapakkan kaki, mengguratkan karya, maka semuanya tidak ada kecuali selain yang berguna. Pemirsa, kami ambil dari karya sastra Sabdana yang terbaru, yakni adalah nomor yang ke-17.901. Dan kami sengaja mengambilnya bagian yang ke-7. Takut, bagian ke-7. Takut, mohon maaf ya, tak takut kepada Allah, malu sudah sirna. Rasulullah Muhammad bersabda, silahkan segendak bebasmu manusia. Ketika dalam kebebasan rasa malu sirna, ternista. Di saat ternista, dalam istidroj, tetap aku dibenarkannya. Keakuan diri dan keluarga melebihi usia dunia. Kalian akan dicabik-cabik sirekap perilaku di dunia. Neraka dunia akan kalian rasakan bersama keluarga. Kampung Celaket Hadiningrat, Kota Malang, tanggal 30 Oktober 2023. Mengapa banyak orang yang tidak takut kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, agama dan kepercayaan apapun? Bukan hipotesis kalau kita katakan bahwa kian hari makin bertambah generasi, usia generasi kian bertambah, maka merosot generasi itu. Merosot imannya, merosot akhlaknya, merosot pemahaman makna keilmuannya, merosot tradisi budayanya. Kecuali yang terbanyak adalah sekedar ikut-ikutan belaka. Mohon maaf, ini bukan justifikasi, tetapi telah dirasakan oleh seluruh anak manusia di dunia. Tak takut Allah, rasa malu sudah sirna. Mengapa? Ada data sastra yang seperti ini. Karena data faktual yang ada di lapangan menunjukkan bahwa kumandang azan, genta di gereja, dan panggilan-panggilan ibadah di seluruh tempat
tempat peribadatan kaum kebatinan atau penghayat, dan 6, ragam keagamaan di Indonesia kurang diminati, kecuali hanya sekedar memenuhi bakti sepekan sekali. Islam tak terkecuali. Semua bakti-bakti rutinitas kurang diwujudkan dalam entitas masyarakat yang berkualitas. Sampai Rasulullah Muhammad SAW bertutur, silahkan segendak bebasmu, wahai manusia. Mengapa? Jika malu pada Allah sudah tidak ada, malu pada Rasulullah sudah tidak ada, malu pada orang tua tidak ada, malu kepada mertua tidak ada, malu kepada guru tidak ada, malu kepada tetangga tidak ada. Yang penting, katanya, saya tidak merepoti mereka. Dalam Islam tidak demikian. Qul in kuntum tuhibbunallah wattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Insyaallah surah ketiga Ali Imran 31. Katakan kalau kita benar-benar teramat sangat mencintai Allah, maka kita harus mengikuti Rasulullah. Ketika kita mengikuti Rasulullah, maka adab selalu di garda depan. Etika, sopan santun selalu ada di garda depan. Ketika sopan santun tidak ada di garda depan, maka manusia meninggalkan etika, rasa malu pun sirna. Ketika rasa malu sirna, maka kita bisa menyaksikan orang yang sudah ditangkap polisi, ditangkap KPK, kemudian sudah memakai baju oranye, masih melambaikan tangan dengan senyum khasnya. Memang bangsa ini terkenal dengan senyum yang ramah. Tetapi tersenyum ketika ditangkap oleh pihak yang berwenang atas prasangka menyalahgunakan kekuasaan, menyimpang dalam anggaran belanja dan pendapatan negara. Sungguh sangat melukai rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika dalam kebebasan rasa malu sirna, maka orang itu ternista. Tapi sungguh, meskipun secara adab Nusantara, adab Indonesia, etika Indonesia harusnya malu, tetapi nampak sudah sirna. Di saat ternista dalam istidrat itu dibesarkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa dalam segalanya. Ada besar kekuasaan, ada besar hartanya, besar pengaruhnya, besar semuanya yang diimpikan oleh manusia. Aku dibenarkannya. Dan aku itu bisa ada pada diri setiap manusia ketika tidak menjadi hamba. Keakuan diri dan keluarga melebihi usia dunia. Kami ingin menggambarkan bahwa aku yang terlalu dipuja itu melebihi usia dunia. Kita lihat contoh abadi Fir'aun yang bertahta, Hamam yang pintar bagai cendekia, Korun yang sangat kaya raya. Setidaknya simbol-simbol ini abadi melebihi usianya. Inilah yang saya katakan melebihi usia dunia. Jadi bukan dunia dalam makna dunia yang kita tempati, tapi dunia keakuannya terlampaui karena tidak punya rasa takut kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa.
dan takut kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa itu bukan menjauhi, tapi mendekati. Apa yang didekati? Mendekati syariatnya, mendekati sunnahnya. Bagi saudara-saudara yang beragama lain, mendekati sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang diyakininya. Kalian akan dicapik-capik sikap perilaku di dunia. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asabtum falaha. Ketika seseorang, sekelompok orang, suatu negara berbuat nista, berbuat baik maksud kami, maka kebaikan itu akan dikembalikan pada seseorang, sekelompok orang, sebangsa. Dikembalikan kebaikan itu, tapi wa in asatum falaha. Jika diri, kelompok, suku bangsa berbuat nista, maka kenistaan itu akan dikembalikan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa kepada mereka. Jadi sebenarnya siksa yang pedih, azabil adid, ya, itu bukan Allah yang menyiksa, tetapi diri manusia yang tidak punya rasa takut itulah yang menyiksa. Neraka dunia akan kalian rasakan bersama keluarga. Keluarga inti anak manusia, keluarga masyarakat. Karena akan dicap kampung itu adalah kampung orang-orang yang kurang beradab. Jika itu jumlahnya lebih dari 1-2 orang, akan dicap kota itu adalah kota yang tidak takut kepada Allah warganya. Ketika hamba-hamba Tuhan Yang Maha Esa itu hanya beribadah sekedar seremonial belaka. Kesalehan sosial dituntut pada agama dan kepercayaan apapun di dunia, terutama di Indonesia, sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Semoga sekelumit dialog sederhana, monolog sederhana ini mampu untuk kita saling bertegur sapa di dunia maya, membangun tali persaudaraan meskipun secara fisik boleh jadi kita belum mengenalnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya. Semoga bangsa Indonesia semuanya tanpa kecuali ada di dalam jalan yang diberikan petunjuk oleh Tuhan dan para rasul atau nabi dan para guru-guru mulia kita semuanya. Sehingga Indonesia ke depan adalah Indonesia yang memiliki visi dan misi sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bukan yang lainnya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.